warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa UGTV dimanapun Anda berada. Salam jumpa dengan saya, Sandi Suryo Prayogo, yang akan membawakan acara di acara UG Talks ini. Acara ini dapat disaksikan melalui televisi digital pada kanal siaran UGTV dan dapat juga melalui web UGTV pada URL ugtv.co.id. Rekaman ini juga nantinya dapat disaksikan melalui YouTube pada kanal UGTV Official. Dan selama 60 menit ke depan, kita akan mengulas materi dengan tema kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, saya sudah kehadiran 3 orang yang sangat spesial. Yang pertama yaitu ada Prof. Masyuri, yang merupakan guru besar ekonomi pertanian dan agribisnis dari Universitas Gadjah Mada. Apa kabar, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kalinya, Prof, di UG Technopark? Ya, kedua mungkin ya. Kedua, ya, oke, luar biasa. Baik, yang kedua di sini sudah hadir juga Prof. Toto Agung Dwi Haryanto, merupakan guru besar pemulihan tanaman dari Universitas Jenderal Sudirman. Apa kabar, Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah. Ya. Baik. Oke. Yang ketiga ada Prof. Wahyu Widanarto, yang merupakan guru besar ilmu fisika dari Universitas Jenderal Sudirman juga. Sehat, Prof, ya? Alhamdulillah sehat. Oke, di sini kita sudah kehadiran 3 tamu narasumber spesial. Mungkin langsung saja nih kita ngobrol-ngobrol aja nih, Prof, ya. Ngobrol santai ya, Prof, ya. Kita ngobrol santai. Jadi ini kita sekarang saat ini ada di studio UG Technopark Universitas Gunadarma, karena tema kita tadi merupakan tema tentang kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Mungkin saya ingin menceritakan sedikit, Prof, tentang kemandirian pangan yang ada di daerah UG Technopark. Oke, jadi di UG Technopark ini dengan luas lahan sekitar 63 hektar gitu, Prof. Ini terbagi di sisi utara itu ada perkebunan buah-buahan gitu. Kalau di sisi timur itu banyaknya padi, Prof. Ya. Gitu. Terus di sisi selatan, maaf, itu padi. Nah, di sisi timur dan barat itu diisinya sama buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya. Gitu. Seperti di sisi timur itu ada anggur, gitu. Terus ada juga pemulihan anggrek, gitu, pembudidaya anggrek, lalu jamur, gitu. Itu sayur-sayuran juga ada di sebelah sana dalam berbagai metode pertanian, Prof. Ada hidroponik, ada yang pertanian di tanah dengan drip irigasi, gitu. Ada juga kemarin tabu lampot yang kita sudah menanam bersama, gitu. Nah, itu lalu di sisi barat itu ada greenhouse juga, sebagian besar itu untuk buah-buahan, banyak juga cabenya, gitu, buah-buah cabai dan juga sayur-sayur. Gitu. Nah, itu di sini udah dikembangkan cukup lama nih, Prof. Dan kita karena ini untuk penelitian mungkin di petani agak sulit mungkin, Prof, ya, karena kan harus ada transfer knowledge juga, karena teknologi yang diterapkan di sini sudah menggunakan digital twin, sudah dengan sensor-sensor. Jadi berdasarkan data dari petani, kami diskusi kira-kira untuk mempermudah petani itu seperti apa. Gitu, akhirnya kita terapkan yang diteliti Gunadarma, kita terapkan di sini. Begitu, Prof, cerita singkat yang pertanian, kemandirian pangan yang ada di Technopark gitu. Nah, kebetulan saya juga sebagai pengembang teknologinya, Prof. Untuk pengembang teknologi yang memasang instalasi sistem, yang diskusi langsung juga dengan petani-petani yang mengelolanya. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kemandirian pangan nih, Prof, mungkin dari Prof Masyuri dulu ya, Prof, ya. Sebenarnya fondasi yang paling penting harus dibangun itu apa dulu sih, Prof? Oke, terima kasih ya. Kemandirian pangan itu berarti kan Indonesia harus mampu memproduksi pangan untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Ya. Ya, beberapa waktu yang lalu padi itu masih belum mandiri. Tapi tahun ini insya Allah sudah mencapai produksi yang cukup untuk memberikan konsumsi pada masyarakat. Tapi hanya padi. Baru padi ya, Bro? Baru padi. Gandum 100% impor. Oh, 100%, Bro? Kedelai lebih dari 60% impor. Jadi kita masih prihatin pada pangan kita yang masih impor. Itu saja belum dilihat dari sistem pertanian, mulai dari input sampai output. Inputnya kita masih banyak impor juga. Jadi walaupun mampu memproduksi padi yang mencukupi, tapi inputnya masih impor. Ini dari sisi pertaniannya ya. Kalau dihubungkan dengan kesejahteraan petani, kita prihatin juga. Walaupun kita sudah mampu memproduksi cukup, tapi kesejahteraan petani masih belum tinggi. Masih belum cukup lah. Nah itu, jadi kita juga harus selain
memenuhi kemandirian pangan, juga harus bisa mensejahterakan petani. Maka sangat bagus kalau Universitas Ganadharma dan melalui Teknopark itu mengembangkan teknologi produksi dari pangan tadi, sehingga bisa membantu petani untuk meningkatkan produktivitas. Baik, Prof. Ya, luar biasa. Jadi sebenarnya nggak cuma tingkat produksinya nih, Prof, yang ditingkatkan ya, tapi dari sisi yang petaninya sendiri nih juga harus disejahterakan, karena dengan petaninya yang disejahterakan kan berarti bisa sustain, Prof ya, bisa berkelanjutan. Jadi nggak cuma saat itu aja memenuhi, besoknya karena petaninya nggak sejahtera nggak diterusin. Betul. Nah, kemudian mungkin dari Prof Toto nih, Prof, sebagai pemulia tanaman, sebenarnya seberapa penting dan seberapa besar sih, Prof, pengaruh kualitas benih? Kan mungkin benih itu atau pupuk, benih dan pupuk itu kan selama ini ada yang ekspor, ada juga yang disuplai dari pemerintah, itu Prof, ditaruh di koperasi gitu. Nah, dari sisi pendapat Prof Toto, seberapa besar pengaruh kualitas benih dan juga pupuknya gitu, Prof, ke peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petaninya sendiri? Iya. Kemandirian pangan. Pangan itu adalah budaya. Ya. Kemandirian pangan itu adalah posisi satu level di atas ketahanan pangan, di atas swasembada pangan. Ya. Karena pada ketahanan pangan dan swasembada pangan itu masih memungkinkan kita untuk impor, memenuhi pangan melalui impor. Tapi kemandirian pangan sudah harus diproduksi dengan kondisi yang ada di dalam negeri. Jadi satu level di atas ketahanan dan swasembada pangan. Ya, walaupun kita tahu bahwa pangan itu tidak hanya beras, tapi semua yang dikonsumsi oleh manusia untuk menjamin kesehatannya, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan gizinya, dan juga selera makannya. Kan? Iya, betul. Tapi secara sosiologi, saya sedikit singgung sosiologi, ketika masyarakat itu sudah mendapat berita bahwa beras kita itu sudah tidak impor, itu sudah memunculkan rasa bahagia dan optimis. Nah, itu secara sosiologis orang lalu menerima bahwa seolah-olah kemandirian padi, kemandirian beras itu sudah kemandirian pangan. Ya bisa diterima walaupun secara terminologi pengertian itu sebetulnya kurang tepat. Saya sendiri setuju itu. Jadi ketika beras itu tersedia di seluruh NKRI ini, masyarakat bisa menjangkau harganya, bisa diakses, keberlanjutannya itu terus kita sudah semuanya diproduksi dalam negeri, ya kita sudah happy dulu satu. Maka ini membangun optimis untuk padi saja bisa. Nanti siapa tahu berikutnya kedelai, berikutnya jagung dan sebagainya. Nah, ini tidak awal. Nah, intervensi melalui teknologi dilakukan oleh semua pihak, pemerintah, masyarakat, swasta untuk meningkatkan produksi pangan. Nah, produksi yang tinggi dengan mutu yang bagus menggunakan teknologi itu ada kapasitas maksimal yang bisa dicapai, yang namanya adalah potensi genetik. Nah, oleh karena itu peranan benih bermutu itu menjadi vital, urgent, karena dia itu ada di posisi hulu. Pangan itu posisi hulunya itu adalah benih yang bermutu. Dari mana benih bermutu ini? Dari varietas unggul. Benih bermutu tapi dari varietas lokal atau varietas rata-rata. Ya ini apapun intervensi teknologi tidak bisa melebihi kapasitas maksimal. Maka gunakan benih bermutu dari varietas unggul yang bisa jadi kapasitasnya itu 2 kali dari yang biasa dipakai. Maka posisi benih bermutu varietas unggul ini menjadi sangat vital. Dia ada di posisi hulu yang paling penting. Jadi benih bermutu bukan benih unggul. Varietas unggul bukan varietas bermutu.
Oke. Jadi terminologinya begitu. Oke, baik Prof. Mungkin sedikit saya lanjutkan nih Prof bertanya. Ya. Biar pemirsa kita tahu nih Prof, bibit yang unggul dan tidak unggul itu contohnya seperti apa sih Prof? Oh ya, benih. Ya benih. Benih bermutu ya, Benih bukan bermutu. benih unggul. Benih bermutu itu adalah benih yang memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan. Ya. Ada mutu genetik, berarti tidak ada campuran gen lain. Mutu fisiologi, terpenuhi syarat-syarat fisiologi, dan mutu fisik tidak tercampur dengan kotoran, tidak tercampur dengan rerumputan. Nah, itu mutu fisik. Mutu genetik tidak tercampur dengan benih-benih varietas lain. Ini pengertian benih bermutu. Maka kemudian diberi label dengan warna pada setiap kemasan benih yang bermutu. Itu ada label, mulai dari label kuning itu paling tinggi, lalu ada putih, ungu, biru. Kuning, putih, ungu, biru itu menggambarkan mutu. Mutu yang paling, ini semuanya bermutu, tapi mutu yang paling bawah, tapi ini mutunya dijamin ya, itu adalah biru. Kemudian atasnya ungu, bawahnya lagi putih, paling atas kuning. Kuning ini adalah diproduksi oleh para pemulia. Nah, putih, ungu, biru diproduksi oleh produsen benih. Nah, kalau udah biru, itu menghasilkan tanaman atau menghasilkan biji-biji, udah nggak bisa lagi menjadi benih. Oh gitu, pasti satu kali ya Prof? Satu kali. Ya, jadi itu dari sisi mutu ya. Kalau dari hasilnya Prof? Nah, kalau dari hasilnya, tentu saja semakin mutu tinggi, nanti namanya produktivitas ya. Produksi persatuan luas, persatuan waktu, itu akan semakin bagus kalau mutunya semakin tinggi. Dengan standar warna, semua petani sudah tahu itu. Dari sisi luas dan waktunya nanti beda-beda nih Prof ya. Semakin bermutu berarti semakin besar produksi yang dihasilkan dalam waktu yang semakin kecil gitu Prof. Ya. Luar biasa. Oke, selanjutnya nih mungkin saya ke Prof Wahyu dulu. Sebagai profesor di bidang fisika nih Prof. Kira-kira dari sisi teknologi untuk peningkatan hasil produksi kita dan mesejahterakan petani, pendapat Prof Wahyu ini apa sih bisa kita terapkan dan mungkin malah sudah ada diterapkan? Ya, baik. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan dengan baik oleh Prof Toto bahwa kemandirian pangan itu harus didukung oleh teknologi agar padi itu bisa tumbuh dengan optimal. Nah, tentunya kalau dikaitkan dengan fisika itu banyak sekali parameter fisika yang ada di pertanian. Baik dari segi fluidanya, dari panasnya, dari suhu, dari pH-nya dan sebagainya. Nah, tentunya tadi pagi itu atau kemarin pagi itu saya sudah melihat di sini bahwa di sini sudah menerapkan teknologi itu untuk mengembangkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan di sini. Ya, ada padi, ada anggur dan sebagainya. Itu perlu yang namanya kontrol ya, kontrol sistem. Nah, tentunya di sini kontrol sistem itu tidak hanya memonitor besaran-besaran fisika yang ada di situ, tetapi juga bagaimana mengatur agar besaran tersebut tetap pada kondisi yang diinginkan. Ya, oleh karena itu perlu adanya otomatisasi. Nah, tentunya ini ya saat ini memang memerlukan biaya yang tinggi ya untuk mendapatkan hasil yang baik ya. Tapi lama-kelamaan nanti tentunya teknologi tersebut akan menjadi lebih murah ya. Ya, bagaimana sekarang kita bisa maju selangkah ya. Kalau tidak didukung oleh teknologi, apakah kita akan mau tradisional terus ya dalam mengembangkan padahal kita dituntut untuk pangan itu dalam hal ini mencukupi kebutuhan pangan orang seluruh Indonesia ya. Tentunya ini akan memerlukan pemikiran-pemikiran atau terobosan-terobosan baru agar hal tersebut bisa tercapai. Yang salah satunya dengan pertanian presisi ya. Artinya presisi itu semuanya diatur dengan teknologi ya. Tadi saya melihat bahwa di situ ada temperatur kontrol suhu, kontrol kelembapan, ada kontrol intensitas cahaya dan seterusnya. Dan itu sudah dilakukan di sini alhamdulillah. Ya, semoga nanti itu bisa berkembang dengan baik. Nah, tentunya bagaimana transfer knowledge ke petani ini yang memerlukan sebuah effort yang atau dukungan dari pemerintah agar
petani itu bisa melakukan hal yang sama dengan yang ada dari hasil-hasil penelitian. Jangan sampai nanti hasil-hasil yang penelitian dengan kondisi yang optimal atau optimum itu diterapkan di real itu menjadi berbeda. Seperti itu. Jadi perlu adanya optimasi-optimasi yang diperlukan. Nah, tentunya juga nanti bagaimana hasil setelah hasil panen. Apakah nanti bagaimana penyimpanan, pengeringan dan sebagainya itu perlu juga ada kontrol di sana. Berapa sih temperatur untuk menghasilkan suatu padi yang baik gitu kan? Temperaturnya berapa itu harus dikontrol, dijaga temperaturnya agar tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Ini semua sistem instrumentasi fisika main di situ semua. Begitu kira-kira. Jadi intinya bahwa fisika itu juga bisa berperan di dalam bidang pertanian untuk mengontrol parameter-parameter yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan atau dalam hal ini padi agar bisa tumbuh dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang diharapkan. Gitu. Ya baik, lanjut sedikit ya Prof ya. Kan kalau kita membahas tentang teknologi nih Prof, kita mengenalkan ke petani, pasti petani itu mikir, oh kalau pakai itu mahal mas, nggak nutup gitu, nggak nutup modal sama untung gitu. Nutupnya nanti mas kalau dihitung-hitung 2-3 tahun lagi baru balik modalnya gitu kalau kita pakai teknologi. Nah, menurut Prof Wahyu nih sebenarnya untuk saat ini apa sih yang paling realistis untuk diterapkan di petani nih, langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya gitu. Tahapannya yang pertama adalah memperkenalkan teknologi tersebut ke petani sehingga petani itu tidak asing dengan teknologi itu. Yang kedua adalah ada intervensi dari pemerintah agar petani itu diberikan diberikan sebuah sentuhan teknologi. Ya tentunya teknologi biayanya ya dari pemerintah. Nah, ini yang sangat krusial karena mungkin selama ini mungkin pemerintah belum menyentuh ke sana ya. Jadi perlu adanya dorongan mungkin dari API bisa mendorong pemerintah untuk memberikan seperti itu Prof ya. Ya seperti itu. Betul. Petani ya Prof ya. Kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitranya petani gitu Prof ya. Salah satunya seperti itu. Jadi dengan begitu kan mempercepat akselerasi perkembangan teknologi untuk pertanian presisi. Pertanian presisi. Ya, betul. Betul. Nah, mungkin saya sekarang ke Prof Masyuri lagi Prof. Prof. Nah, ini setelah dari bibit yang unggul gitu Prof ya dan penerapan teknologi gitu, terus dibandingkan dengan saat ini gitu Prof, kan hasil panen itu sebenarnya belum tentu meningkatkan kesejahteraan petani sekarang Prof ya. Dengan peningkatan hasil panen yang diharapkan misalkan kita udah mandiri pangan nih gitu. Tapi kan secara nyatanya itu belum tentu menggambarkan kalau petaninya sejahtera karena kan tema kita tadi kemandirian pangan dan kesejahteraan petani kan sesuatu yang berhubungan Prof. Gitu. Sebenarnya indikator utama apa sih Prof yang harus kita bicarakan nih Prof terkait dengan itu kesejahteraan petani? Selama ini indikator kesejahteraan petani kan hanya diukur dengan produksi kemudian harga output dan harga input. Nah, kalau hanya itu nanti kita hanya bilang ini kesejahteraan naik atau turun. Tapi sebenarnya kesejahteraan itu apa? Jangan dipikir bahwa kesejahteraan itu hanya penghasilannya di atas UMR, penghasilannya di atas garis kemiskinan. Menurut saya, kesejahteraan petani itu ya harusnya, misalnya petani itu harus punya mobil. Petani harus bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah, sampai selesai. Nah, kalau sekarang petani itu hanya pemilikannya rata-rata kan hanya 0,3 hektar. Yang kurang dari setengah hektar itu mayoritas petani pemilikannya kurang dari setengah hektar. Itu nggak akan sejahtera. Walaupun produktivitas tinggi, tapi harganya baik, harga baik itu misalnya harga produk tinggi bagus, harga input murah. Tapi karena luasannya hanya 0,3 hektar. Mana mungkin bisa sejahtera. Nah, karena itu petani harus diberi akses untuk meningkatkan luas lahan. Nah, akses itu yang sekarang tidak ada. Tidak ada. Zaman dulu ada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Itu disebutkan bahwa lahan petani itu minimal sekian untuk bisa sejahtera.
Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 61 disebutkan bahwa agar petani itu sejahtera, maka petani harus memiliki lahan minimal 2 hektar. 2 hektar kan jauh, sekarang 0,3 hektar. Iya, masih jauh. Masih jauh. Nah, saya pikir belum ada pemerintah mempunyai program untuk meningkatkan luas lahan itu. Karena luas lahan itu syarat pokok untuk petani bisa menuju sejahtera. Nah, kalau dulu zaman Pak Harto itu ada transmigrasi. Itu petani pindah ke lain daerah yang masih kosong, diberi lahan 2/4 hektar. Nah, itu sudah memenuhi undang-undang tadi. Iya, betul. Tapi kan sekarang nggak dilanjutkan. Terus yang di Jawa kan sempit-sempit semua, nggak mungkin bisa diperluas. Iya. Karena itu harus ada program namanya konsolidasi lahan. Di samping transmigrasi juga harus ada konsolidasi lahan. Dan ini yang sudah dipraktikkan di Jepang. Tahun 45 itu Jepang juga hanya miliki 1 hektar rata petani. Sekarang di Hokkaido itu sudah 25 hektar. Di Hokkaido. Per petani. Wah, luar biasa. Nah, kalau sudah gitu kan mesti petani tidak hanya sejahtera, tapi kaya. Benar. Nah, di Jepang petani itu punya mobil, tidak hanya satu, banyak. Karena ada mobil pekerja dan mobil untuk keluarga. Nah, di kita mana ada petani murni yang punya mobil, kecuali petani yang nyampe jadi pengusaha, jadi dosen. Iya, jadi dosen. Ya. Nah, itu kelemahan yang sering tidak diperhatikan di Indonesia. Karena itu saya selalu berteriak-teriak, bahwa pemerintah itu punya program untuk peningkatan luas usaha petani. Sehingga dari 0,3 hektar itu menuju 2 hektar dulu lah. Syarat dari undang-undang itu. Nanti kalau setelah itu bisa ditingkatkan lagi. Pasti sejahtera. Petani Australia 200 hektar. Petani Amerika 200 hektar. Ya. Tetangga kita Thailand, Malaysia itu udah 5 hektar. Kita masih jauh nih, Prof, ya? Kita masih jauh. Nah, ini yang sering dilupakan oleh pemerintah. Itu undang-undangnya pada masih berlaku, Prof, ya? Masih berlaku, belum dicabut. Nah, jadi harus dipenuhi. Oke. Nah, ini juga, Prof, kalau saya sering pulang gitu, Prof, ya, ke kampung gitu. Kebetulan kampung istri saya di daerah Bukit Tinggi. Itu rata-rata tuh petaninya yang sekarang tua-tua, Prof. Ya. Karena yang muda-muda itu mungkin udah mikir jadi petani nggak bisa kaya, Prof. Ya. Nah, ini kira-kira kalau dari Prof Masyuri, bagaimana cara kita mengajak yang muda-muda ini kembali lagi, gitu, Prof, ya, untuk menjadi petani, gitu. Ya. Caranya adalah membuat petani itu kaya, bisa kaya. Dengan 2 langkah tadi, Prof, ya. Nah, 2 langkah tadi. Kalau nggak bisa kaya, nggak mungkin anak muda tertarik. Berminat, Prof, ya. Enak jadi kerja di kota ya. Yang setiap kerja langsung dapat uang. Betul. Nah, karena itu langkah 2 itu harus dilakukan agar anak muda mau jadi petani. Nah, itu harus dilakukan. Tentu dengan tambahan tadi dengan teknologi. Teknologi dengan bibit dan sebagainya itu smart farming dan sebagainya itu membuat anak muda itu gagah. Selain kaya, gagah. Kan tidak cukup dengan kaya saja. Kaya, gagah. Katanya di Eropa itu pagi ke sawah ladang, gitu. Malamnya tuh bisa main disco, katanya. Menunjukkan bahwa petani itu kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa ke disco. Nggak cuma sejahtera, Bro, ya. Tidak hanya sejahtera, kaya. Nah, itu harus diupayakan oleh pemerintah. Oke, padahal lahan kita sangat besar, Prof, ya. Cukup lah. Terus potensi iklim juga kita sangat bagus dibandingkan Australia dan Jepang, karena kita iklimnya full 1 tahun bisa bertani, sedangkan mereka terbatas karena ada pergantian musim. Betul ya. Nah, kemudian mungkin izin saya ke Prof Wahyu lagi. Dengan tadi, Prof, memperbesar lahan nih, Prof. Iya. Kalau satu petani itu punya 25 hektar, Prof, itu apa bisa, Prof, digarap sendiri, Prof? Ya, tentunya itu perlu teknologi ya. Bagaimana kita semua harus pakai mesin ya. Misalkan mau panen, kalau panen sekarang kan pakai arit gitu kan. Nah, itu perlu adanya teknologi. Nah, tadi disampaikan bahwa
kalau untuk saat ini mungkin untuk menyediakan satu petani 25 hektar itu mungkin tidak, ya dalam hal ini agak sulit ya. Tetapi kalau dengan sentuhan teknologi misalkan mungkin ada apa itu greenhouse dan sebagainya itu yang agak gede gitu kan, mungkin lebih kecil dengan kondisi teknologi yang diterapkan di sana, misalkan pengaturan dan sebagainya, itu mungkin para pemuda itu mungkin akan tertarik karena di situ ada sentuhan teknologi. Bagaimana apa itu si kondisi di mana di greenhouse di sini bisa dikontrol dari luar ya, pakai IoT gitu kan, seperti itu. Jadi itu yang akan menarik si pemuda untuk kembali menjadi kepertanian, menjadi petani ya. Petani. Dalam ini petani yang bukan petani tradisional, tetapi modern yang sudah menerapkan teknologi. Ya, misalkan menanam misal anggur tadi saya lihat anggur kan bisa ditanam di sini juga kan, dengan kondisi yang disamakan dengan di luar negeri, ya kan. Terus misalkan ada cabai, cabainya mungkin juga berbeda dengan cabai yang ditanam dia. Nah, itu yang akan nantinya akan menarik para pemuda ya, dengan sentuhan teknologi. Mereka tidak hanya belajar bertaninya saja, mungkin pertaniannya cuma sebentar, belajarnya sebentar, tapi teknologinya bagaimana ini bisa terkontrol dengan baik. Itu mungkin bisa menarik kembali para pemuda untuk menekuni pertanian dengan lahan yang mungkin tidak sampai 25 hektar mungkin seperti itu. Dan meningkatkan produktif ya, tentunya seperti itu. Ya, dengan lahan yang terbatas dengan sentuhan teknologi, tak hanya terbatas, hasilnya juga baik ya. Ya, kalau saya lihat tadi hasilnya baik-baik juga itu. Nah, cabai itu kan bagus sekali itu. Ya, mohon izin Prof, sepertinya kita harus jeda dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana kepada pemirsa UJ TV. Kita saksikan dulu jeda tayangan berikut ini. Terima kasih kepada pemirsa UJ TV yang masih setia menyaksikan program UJ Talk dengan tema kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Nah, ini seru nih. Jadi bagaimana obrolan kita tadi mungkin nantinya di segmen akhir akan memotivasi generasi-generasi muda kita untuk menjadi petani lagi nih. Karena kalau saya lihat sekarang tuh di kampung-kampung tuh petani tuh udah 50 ke atas gitu. Jarang sekali saya ketemu petani yang umurnya 35 ke bawah. Rata-rata pasti udah yang senior-senior nih, Prof. Gitu. Dan itu mayoritas hampir di seluruh daerah, Prof. Nggak cuma di Jawa saja, gitu. Hampir seluruh daerah di Indonesia pasti sebagian besar seperti itu. Nah, mungkin sekarang saya ke Prof. Toto dulu ya, Prof. Ya. Ngobrol dulu, Prof. Jadi, kebetulan kan saya di sini banyak juga mengembangkan tadi, Prof, teknologi pertanian. Jadinya saya belajar juga dari petani kalau saya mau nanam cabai seperti apa, kalau saya mau nanam buah kayak di sini ada anggur, itu kalau yang mau tertutup kayak jamur-jamur kan sekarang jamur juga permintaannya cukup besar, Prof. Itu, terutama jamur-jamur tiram itu untuk rumah makan permintaannya cukup besar. Terus dari situ saya belajar banyak tentang pertanian juga, padahal saya basicnya elektro, Prof. Gitu, saya basicnya teknik elektro. Cuma karena di sini selalu permintaannya otomasi pertanian gitu, monitoring dan kontrol dari pertanian, lahan pertanian gitu. Jadi saya jadi berminat sebenarnya, Prof, untuk jadi petani nanti. Mungkin nanti berminat nih untuk jadi petani. Terus kebetulan juga waktu itu saya ada tugas juga dari Prof Budi gitu di Jogja, Prof, di Jogja di daerah Selomartani. Daerah Selomartani di Jogja. Saya dekat ini. Dekat, Prof. Ya. Wah, di situ itu sekarang kami dapat CSR dari perusahaan untuk membangun greenhouse seperti yang ada di Technopark, Prof. Nah, cuma kan kalau kita samakan dengan yang di sini full pakai besi itu biayanya relatif mahal ya, Prof ya.
Jadi dengan biaya CSR seadanya gitu, kita coba dari Gapoktan ya, dari Gabungan Kelompok Tani, itu kita ngobrol dan memungkinkan menggunakan bambu, Bro. Kita menggunakan bambu, jadi rangka-rangkanya pakai bambu, cuman net-netnya kita samakan persis seperti di sini. Plastik UV-nya sama persis, netnya sekeliling juga sama persis, gitu. Akhirnya dengan modal nggak terlalu besar, Prof. Mungkin sekitar, kalau saya sebut nominal, mungkin sekitar 15 juta itu udah jadi greenhouse ukuran 100 meter persegi. Dengan modal 15 juta gitu. Itu ya mungkin 20 sama pengairannya, kalau pengairannya mau full otomasi. Gitu, sekitar 20. Tapi tanpa sensor-sensor, Prof. Baru sekedar otomasi penyiraman aja, tanpa pakai sensor-sensor. Karena itu kan cukup mahal kalau sensor-sensor. Itu bisa, ya cuma kendalanya itu berikutnya, ya mengajarkan ke petani, Prof. Gitu. Kendala berikutnya mengajarkan ke petani, jadi apa yang ada di sini, saya dapat knowledge dari petani, saya share lagi ke petaninya. Gitu, saya kembalikan lagi ke petani yang ada di desa, gitu, yang ada di daerah Selomartani. Gitu. Nah, dari situ saya juga jadi minat nih. Tadinya greenhouse-nya itu mau ditanami buah-buahan, Prof. Seperti melon, gitu, atau cabai, karena kan itu buah-buah yang sangat rentan diserang hama, gitu, diserang penyakit. Gitu. Nah, mungkin ke Prof. Toto nih, Prof. Jika suatu hari nanti misalkan saya pengen jadi petani, Prof. Kira-kira apa yang paling cocok gitu, paling menguntungkan kalau saya ingin memulai start dari petani dari awal nih, Prof. Kalau padi kan butuh lahan yang sangat besar, Prof, ya. Gitu. Mungkin dari Prof. Toto ada. Pertanyaannya bagus. Begini. Saudara-saudara, kalau kita tadi sudah tahu lahan kita sempit, petaninya sudah senior, ya kan? Yeah. Lalu dibutuhkan teknologi, itu tidak nyambung. Teknologi tidak bisa diterapkan oleh petani sepuh. Betul. Ya kan? Betul, Bro. Teknologi diterapkan pada skala luas yang kecil kan tidak ekonomis. Kan? Yeah. Maka salah satu strateginya itu adalah memilih komoditas yang punya nilai ekonomi tinggi. Ya, diantaranya adalah hortikultura. Hortikultura itu tadi ada sayur, ya kan? Ada buah, lalu ada tadi jamur, lalu apa lagi ya? Nah, yang selain pangan ya. Nah, itu pilihan komoditas yang pertama. Nah, ini akan bisa optimal menggunakan teknologi greenhouse dan semuanya dikontrol itu jika yang melakukan itu anak muda. Benar. Kalau yang melakukan anak sepuh tidak mau yang bohong lagi. Betul, Bro. Betul. Anak sepuh. Nah, anak sepuh. Anak sepuh itu tidak berarti tidak berarti yang suat ditinggalkan, tidak. Kita nanti ada pikiran mensejahterakan orang petani-petani sepuh yang lahannya sempit, tentu saya ada pemikiran itu. Tapi ini ke yang muda dulu deh. Siap. Yang muda itu harus dibekali teknologi. Lebih mudah membekali teknologi anak muda daripada orang tua. Lalu diajak untuk mencari komoditas yang pasarnya itu nilainya tinggi. Lebih mudah anak muda diajak itu. Kalau anak muda diajak masuk sawah nyangkul. Nggak mau, Bro. 5 menit itu udah capek. Mbahnya masih bisa lanjut. Nah, bener, Bro. Jadi kita jangan berani mengalahkan kompetensi petani sepuh di sawah. Betul. Jadi saya nggak rela sama itu, saya jadi kerja di sawah. Gitu. Tapi yang tadi dengan teknologi, komoditas yang nilai ekonominya tinggi kan, terus harus punya ini. Saya juga belajar dari duta petani milenial. Ada itu sekarang itu. Sekarang mungkin sudah duta petani Gen Z mungkin ya sekarang ya. Nah itu dia udah mikir jauh, yang namanya itu intelijensi pertanian, Prof. Jadi dia punya sistem, ya kita semua bisa akses. Saat ini harga cabai yang paling mahal di pasar mana, yang paling murah di pasar mana. Nah itu dia main di situ. Dia tidak harus nanam sendiri, nanam pun nanti kalah dengan petani misalnya ya. Tapi dia tahu itu. Nah, jadi dimanapun dia pergi, dia tahu di situ harga berapa. Oke, panennya kapan? Tanya. Kamu panennya kapan? Nanti saya beli semuanya. Harga bagus. Di sisi lain di rumah dia cari harga-harga di mana yang paling tinggi. Nah, dia tinggal nyambung. Nah itu berarti jaringan ya. Anak muda diajak membangun jaringan, diajak mencari pasar yang paling menarik, komoditas yang paling punya nilai ekonomi dan menguasai teknologi, itu bisa.
Oke. Nah itu Betul, Prof. strateginya, nggih. Keren, Lah, keren. mendasar sekarang. Apakah petani sepuh dengan lahan sempit itu tidak berhak sejahtera sampai mendapatkan lahan 2 hektar? Iya kan? Iya. Kapan 2 hektar ya? Nanti 20 tahun lagi. 20 tahun keburu meninggal. Umur hidup tidak akan sejahtera. Iya. Nah, saya menyederhanakan mengenai sejahtera ya. Petani itu ketika selesai panen mau menanam itu kan menunggu curah hujan atau menunggu iklim lah ya. Iya. Yang lahan-lahan sempit tadi itu kan. Nah, dia nyiapkan untuk tadi tanggal mereka udah hafal tanggal kapan mulai tanam. Pada saat mereka itu mau tanam, benih tidak ada. Udah itu tidak akan happy petani. Iya. Ya. Benar. Nyari-nyari sana kemari. Nyari kemana-mana. Lalu sudah tanam nih, kebetulan lalu dapat Bibit. butuh bibit udah terpenuhi dah ya. Walaupun mundur dikit ya, Iya. tidak terlalu heboh, nanti khawatir nanti keburu kering airnya. Iya, benar. Lalu seminggu kemudian butuh pupuk, nyari kemana-mana nggak ada. Ini ada tapi harganya mahal, yang subsidi sudah nggak ada. Dia tidak happy lagi. Iya, Nah, benar. jadi untuk petani-petani lahan sempit, lalu sudah sepuh, diajak mikir, sudah repot lagi itu. Kebahagiaan itu yang harus diturunkan, kesejahteraannya itu yang harus diturunkan. Di antaranya penuhi dengan mudah kebutuhan ketika mereka itu butuh. Iya. Saat tanam butuh benih ada, Iya. saat butuh pupuk ada, butuh obat ada. Itu sudah cukup. Benar. Mau lebih tinggi dari itu, beli mobil nggak bisa lagi. Nah, kira-kira Sepuluh, gitu. ya. Standar sejahtera yang diturunkan, dikit. Oke. Standar sejahtera yang diturunkan. Nah, ketika mereka itu udah tanamannya bagus ya, itu sudah bahagia. Iya. Sudah, tanamanku bagus nih, 3 minggu lagi panen nih. Benar. Nanti bisa nyunati anak atau bayar sekolah anak itu kan. Ya sedikit-sedikit ikut bantu kan. Apalagi sekolah sekarang sampai SMA kan udah nggak biaya ya. Iya, Jadi betul. kebutuhan lain bisa terpenuhi. Oke. Artinya ada cara khusus untuk membuat sejahtera petani kecil, lahan kecil, menurunkan standar sejahtera. Tapi ada memang strategi khusus untuk sejahtera bagi orang-orang muda dalam bidang pertanian. Gitu. Oke. Luar biasa, Prof. Keren. Jadi Karena budaya, langkah-langkahnya. Mas, pertanian Betul sih. budaya. Teknologi itu kan hanya cocok di Masuk. sini. Iya, benar. Di tempat lain di gunung Nggak Gunung bisa. Slamet belum tentu Belum cocok. tentu bisa. Gunung Harus- Bromo harus belum tentu disesuaikan lagi. Betul, Prof. Betul. Yang- Boleh menambah? Boleh, Ya. Prof. Nambah. Nah, Monggo, Prof. di Jogja itu, Iya. terutama di Fakultas Pertanian UGM itu membuat percontohan greenhouse. Iya. Ada di rooftop di Fakultas Pertanian. kampus. Itu kan pertanian kota ya. Iya, betul. Karena lahan yang sempit, Betul. pakai rooftop bisa, pakai lahan yang kecil juga bisa. Iya. Ada tadi pakai greenhouse. Iya. Nah, greenhouse itu dilengkapi dengan teknologi tadi yang Jadi, disampaikan oleh sensor. dua profesor Masih. tadi. Itu kemudian pasarnya Iya. kita hubungkan dengan Indomaret, Alfamart benar. dan sebagainya. Dia penjamin pasar. Iya. Jadi kalau sudah menanam melon yang bernilai tinggi, melon, kemudian anggur dan coklat, dipasarkan ke retail modern. Ini penjamin dari pasar itu. Betul. Jadi petani modern tadi nggak khawatir akan pasar. Pasarnya sudah ada, teknologinya sudah ada. Iya. Nah, kalau uangnya nggak cukup, ada namanya KUR, kredit usaha rakyat. Itu bunganya murah, kemudian tersedia gitu. Iya. Kalau masih nggak ada lagi, sebenarnya koperasi. Iya. Dengan koperasi itu dia bisa mengakses modal. Jadi itu cocok untuk petani anak muda yang modern. Benar. Jadi ada solusinya sebenarnya. Oke. Tinggal itu digalakkan. Oke. Jadi intinya harus hulu hilir lah ya. Ya, dulu. Iya, dari hulu ke hilir harus Ya. ada nih, harus Ada. terbentuk Ya, dulu nih sistem. ekosistemnya. Betul. Kalau semangat bertani doang tapi nanti di pasarnya ternyata susah, Ya. nah udah hilang semangatnya lagi, Ya, Prof ya. ya. Betul. Karena Prof Masyuri nih, izin Prof. Kalau yang paling cepat saat ini, Prof, yang akan memberikan dampak ke petani-petani kita tuh kira-kira apa, Prof? Langkah tercepat, misalkan entah itu dari pemerintah ataupun dari akademisi.
Ya tadi yang sudah dipraktekkan di Jogja itu adalah petani milenial nih bikin greenhouse, pasarnya disalurkan, sudah didapatkan di retail modern, Indomaret, Alfamart dan yang lain. Itu pasarnya sudah terjamin. Lalu teknologinya sudah diberi contoh oleh kampus, diberi contoh. Nah kemudian kalau uangnya kurang, ya tentu mereka masing-masing punya uang untuk modal kan. Kalau kurang itu ke kredit. Kreditnya sudah tersedia juga kan. BRI dan bank yang lain itu mempunyai program KUR, kredit usaha rakyat, yang jaminannya mudah, ya, kemudian cepat keluar uangnya dan bunganya murah. Kalau memerlukan, ya. Kalau nggak memerlukan ya nggak perlu. Nah, itu. Berarti pertama knowledge-nya dulu nih Prof ya? Knowledge-nya dulu, Terus uji coba Prof ya? Uji coba sampai hasilnya bagus gitu ya? Habis itu baru kita ke yang ingin membeli nih sambil bawa produknya Prof. Kita memastikan apa yang akan kita buat nanti, yang akan kita tanam nanti, dibeli. Kita pas sudah fix, baru kita memulai itu membangun. Uji cobanya itu sudah dilakukan oleh kampus. Di kampus, Prof, sudah dilakukan. Tinggal transfer knowledge ke petani yang muda itu tadi. Nah, kalau sudah ada contohnya kan petani, ternyata berhasil gampang. Ternyata gampang. Teknologi modern, tidak perlu nyangkul ke sawah dan sebagainya. Pakai laptop, pakai HP, kan gagah. Modern, keren. Betul. Nah, kalau keren, penghasilannya tinggi, pasti anak muda mau. Betul, Prof, betul. Mungkin dari Prof Wahyu ada yang ingin ditambahkan juga nih, Prof, terkait tadi yang akan memberikan dampak yang besar untuk saat ini, Prof. Jadi terkait dengan kita bagaimana agar pemuda kita itu tertarik pada usaha pertanian ya. Nah, tentunya yang pertama adalah niat dulu, Mas. Kalau tidak ada niat itu apapun yang diterapkan di situ tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah kita tahu bahwa di Indonesia itu kan banyak fakultas-fakultas pertanian ya. Tentunya di sana banyak dikembangkan baik itu pembenihan, pemuliaan, ada teknologi juga. Nah, tentunya mana yang baik dan bisa diterapkan oleh pemuda tersebut di daerahnya. Saya kira itu paling lebih cepat ya daripada mulai dari nol, karena semua sudah dimulai dari kampus ya, kampus penelitian dasar dan sebagainya, nanti tinggal diterapkan di lingkungan yang nyata. Nah, ini yang akan berdampak cepat pada pemuda, dan tadi sentuhan teknologi itu akan memberikan daya tarik tersendiri bagi para petani muda ya tentunya ini. Nah, dari situ ya mudah-mudahan para pemuda ini mau kembali lagi untuk bertani ya. Tentunya tadi kalau yang disebutkan tadi Prof Toto bahwa kalau ke sawah itu tentunya mungkin dalam hal ini para pemuda itu sudah kurang berminat ya. Tetapi kalau dalam bentuk greenhouse terus komoditasnya itu yang komoditas yang mudah ditanam tetapi harga jualnya tinggi. Nah, itu yang mungkin akan menarik ya. Kalaupun ya misalkan ada durian ya, durian kan ada tapi duriannya kecil tapi banyak buahnya gitu kan. Itu komoditas yang mudah ditanam tapi itunya mempunyai daya jual tinggi ya. Jadi satu gelondong itu bisa 200.000, 250.000 kan juga lumayan itu gitu kan. Nah, jadi kita harus pandai-pandai memilih komoditas yang simple tapi mempunyai nilai yang tinggi. Saya kira itu. Jadi untuk menarik para pemuda itu berilah sentuhan teknologi dan menerapkan hasil-hasil penelitian yang ada di kampus-kampus. Dan saya tambahin di kampus Teknopark di Universitas Udayana ini sudah tersedia komoditi yang bernilai tinggi. Tadi ada anggur. Ada melon. Terus tadi apa yang ditanam tadi? Duet itu istilah kerennya apa ya? Jamblang. Sudah ada. Jadi contohnya sudah ada. Tinggal pindah dari tabulapot tadi ke lahan petani. Selesai, sudah tumbuh. Betul. Tinggal bangun greenhouse-nya tadi. Jadi UG sudah beri contoh lah, Teknopark terutama sudah beri contoh. Tinggal itu disebarkan itu.
Nah, itu Prof yang kami juga sedang kembangkan tadi Ya. di Selomar Tani. ya. Itu panen itu awal Agustus, Prof. Ya, Nanti ya. panen pertama dari melon yang diduplikasi dari sini. Itu awal Agustus kita coba. Dan harus ada jaminan pasar. Betul. Pasar itu. sudah ada, Betul. sudah dihubungkan. Nah, iya. Nah, cuma itu Prof tadi yang ketemu sama saya di sana sepuh-sepuh, Bro. Nah, ya minta tolong Minta ditemani tolong yang anaknya. muda, ya, Nah, benar. karena anaknya. Siap. Ya. Oke, mungkin Prof Toto nih, Prof. Berdasarkan yang sudah kita obrolkan tadi nih, Prof. Kira-kira kolaborasi seperti apa nih yang harus dibangun dari perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, ataupun petani gitu, Prof ya, agar inovasi dan juga kemandirian pangan kita terus berjalan. Kira-kira saran mungkin dari Prof Toto harus ada seperti program seperti apa sih, Prof? Gitu. Iya. Jadi Kolaborasinya. kolaborasinya itu adalah mulai dari suatu kawasan. Kawasan itu potensinya apa? Iya. Komoditas potensi yang cocok di lahan situ ya. Iya. Itu yang lahan ya. Yang greenhouse kan nanti bisa dikontrol semua jadi tidak ada masalah. Nah, yang cocok itu di lahan itu apa? Nah, kemudian baru diperkenalkan varietas yang misalnya paling sesuai di situ. Nah, kemudian pemerintah itu melalui regulasi lah ya. Melalui regulasi itulah yang bisa membantu agar komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat setempat itu bisa akses ke pasar. Iya. Tadi dengan kebijakan subsidi. Ada sedikit cerita ini menarik. Oh, boleh, Prof. Subsidi itu kan bagus ya, Iya. subsidi asuransi. Hmm. Asuransi, tapi kenapa tidak populer? Iya. Ada itu, kenapa kok tidak populer? Padahal itu asuransi kan jaminan kan ya. Bagi petani itu pada saat dia itu proses tanam, itu yang kalau asuransi itu harus bayar, itu uang itu sangat mahal untuk asuransi. Untuk benih saja belum tentu cukup, nah, gitu ya. Maka kebijakan pemerintah itu bagaimana agar asuransi itu bisa ditunda dulu atau ditalangi dulu, ya kan gitu ya. Nah, kebijakan lagi pada saat panen kadang komoditas apapun, baik di lahan maupun di greenhouse, ketika volumenya luas, Iya. harganya turun. Betul. Nah, ini subsidi lagi, subsidi lagi adalah kebijakan pemerintah. Bagaimana agar barang-barang itu terhindar dari harga yang hancur. Iya. Nah, dulu ada konsep bersih gudang, Prof ya? Ya, Bersih ada. gudang. Panen disimpan di gudang, lalu petani itu boleh mengambil semacam besi ya, yang bisa ditukar ke BRI untuk diuangkan, dia pakai. Nah, pada saat harga sudah mulai naik, tadi kan hancur ya, Iya. itu barang itu boleh dijual. Tapi gudang itu diberi fasilitas agar bisa merawat produk pertanian itu biar awet. Nah, itu. Jadi subsidi itu. Nah, kebijakan pemerintah disitulah yang sangat dibutuhkan. Subsidi yang tepat sasaran. Iya. Tadi penyediaan awal, kemudian membantu saat panen, dan bentuk subsidi lain yang dibutuhkan lagi. Yang bisa diutang atau yang bisa dibayar setelah panen, istilah petani itu yarnen kan ya. Nah, itu berarti peran pemerintah di situ. Perguruan tinggi itu melalui teknologi. Sebetulnya teknologi yang dibutuhkan itu apa? Itu bukan muncul dari kepala perguruan tinggi, Kepalanya petani. tapi kepalanya petani, bapak petani sebetulnya jenengan itu butuh apa gitu ya. Iya. Ini ya saya bicara petani-petani lahan ya, petani-petani kecil petani itu. lahan. Nah, tiba-tiba ada bantuan traktor besar yang petaninya itu berteras Wah, Tidak jadi. nggak mas. seperti Puncak atau Wonosobo kan baru. Nggak Nah, bisa. misalnya gitu yang dibutuhkan Nggak apa cocok. ya, yang kecil-kecil yang bisa diangkat sendiri misalnya gitu lah. Jadi bersama-sama itu memikirkan sebetulnya identifikasi persoalan yang mau dipecahkan itu justru dari lahan petani. Oke. Petani butuh apa, lahannya butuh apa, nanti panen butuh apa. Nah, di situ peranan semua pihak bisa sama-sama bersinergi. Oke, mungkin dari Prof. Mas Heri mau menambahkan? Ya, kembali kepada asuransi tadi. Iya. Asuransi tadi kan prinsipnya itu dijamin. Iya. Dijamin. Kalau kena penyakit dijamin.
nanti akan dapat uang yang untuk mengganti. Kemudian tadi pasar, tadi sudah dihubungkan. Kalau misalnya tidak lancar pun dijamin oleh pemerintah. Nah, tapi pada kasus di Jogja tadi kan sudah dihubungkan kampus antara petani dan retail modern, pasar ini sudah dijamin. Jadi kalau ada MOU kerjasama itu nanti ada yang jamin. Jadi pasarnya sudah dijamin. Jadi pasti laku gitu. Kalau nggak laku ya resikonya yang penjamin tadi. Yang penjamin kan retail modern, uangnya banyak, dan channelnya juga banyak. Jadi kalau nggak laku di situ bisa dipindah ke daerah lain. Jadi prinsipnya itu ada jaminan, apapun, pokoknya jaminan sukses. Dengan lahan sekian, varietasnya ini, bibitnya ini, teknologinya ini, memang ada kalanya nggak sukses karena misalnya ada hama penyakit, ada iklim yang cocok. Tapi yang penting ada jaminan, jaminan bahwa dengan cara itu petani tidak rugi. Syukur bisa nilainya tinggi, jadi akan menarik. Betul, Prof, betul. Ya. Di selain tadi unsur teknologi, ya, Prof, ya. Nah, ini jaminan juga. Ini kalau jaminan programnya antara pemerintah dan swasta kayaknya harus ada kerjasama membicarakan tentang bagaimana kemandirian pangan di petani nih, Prof, ya, di hasil produksi gitu, pasarnya. Ya. Kita kan mengenal juga namanya pentahelix ya. Betul, pentahelix. Jadi kerjasama antara petani, kampus, pemerintah, kemudian pedagang, dan juga nih komunikator. Jadi seperti TV, IGTV, kemudian koran dan sebagainya itu, media, Prof, itu memblow up berita gembira ini. Nah, dengan memblow up berita gembira ini kan semua akan senang dan mendukung. Betul. Nah, jadi itu akan sukses. Setuju. Nah, itu. Mungkin Prof Wahyu. Ya, baik. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita akan menerapkan teknologi itu kan sebagai sebuah solusi untuk memecahkan permasalahan. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan yang ada di petani. Memang masalah itu kan kita kampus tidak bisa memaksakan ide-ide ke petani. Karena mungkin petani tidak membutuhkan sebetulnya, tapi dipaksakan di situ. Jadi nggak jadi. Oleh karena itu perlu adanya identifikasi permasalahan dari petani. Apa sih kekurangannya? Baru pihak kampus itu menyesuaikan, memberikan sebuah solusi dalam hal ini teknologi bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Baru nanti kalau sudah oke baru diterapkan di petani. Nah, ini kalau dengan teknologi tadi ya salah satunya adalah intervensi pemerintah ya. Tidak mau pemerintah harus turun tangan karena untuk menjalankan petani itu kan tidak semudah membalikan tangan ya. Harus ada prosesnya lama ya. Iya, harus ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah. Saya kira itu, Mas. Oke. Baik, pemirsa IGTV ini keren obrolan kita ya. Obrolannya panjang banget nih, tadi dimulai dari awal sekali dari pembibitan sampai bagaimana dari on farm gitu ya sampai ke off farm dan sampai ke pasarnya nih. Obrolannya udah panjang dari awal sampai dari hulu sampai ke hilir gitu ya. Nah, ini nggak terasa sudah 1 jam, Prof. Izin. Jadi pemirsa IGTV, terima kasih sudah menyaksikan sampai saat ini dari program UG Talk dengan tadi tema kemandirian pangan dan juga kesejahteraan petani. Kita sudah membahas cukup banyak dan menarik sekali nih, untuk saya sendiri ini sangat menarik ilmu-ilmu dan masukan-masukannya. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh para profesor narasumber kita ini dapat bermanfaat dan juga menambah hasanah keilmuan kita semua. Amin. Sehat selalu, Prof. Dan juga pemirsa GTV. Semoga kita berjumpa lagi pada episode berikutnya. Saya Sandi Suryo Prayogo beserta para narasumber dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon izin untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses petani.